tidak bisa menerima ada orang lain yang beda pilihan. Makanya masuk jalur merah ini karena pokoknya kira-kira kan gitu. Kalau sudah ada pokoknya, kalau pas nggak dapat pokoknya, kalau pola pengamanan 2-1-2. Wiro Sableng. Ya kira-kira ada istilah Wiro Sableng, tapi nggak gendeng. Nggak gendeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Jurnal Presisi. Ini program baru yang berhubungan dengan kepolisian ya. Untuk edisi yang pertama kita akan bahas soal persiapan dari kepolisian dari bagian pengamanan untuk mengamankan Pilkada Pamekasan nanti. Kenapa? Karena tahapan-tahapan memang sudah dimulai hingga nanti juga masa pemungutan juga akan dilakukan pada 27 November untuk membahas soal bagaimana persiapan dan kesiapan ini tentang pengamanan di Pilkada Pamekasan. Telah hadir di sini Wakapolres Pamekasan Kompol Andi Purnomo. Selamat datang di studio kami. Terima kasih. Siap. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya mendekati pemungutan tentunya? Kalau tahapan sudah dilalui. Tahapan sudah dilalui dan masih terus berjalan. Dan terus berjalan. Ya. Terkait persiapan pengamanan dan kesiapan tentunya. Gimana sejauh ini perkembangannya? Terkait kesiapan pengamanan Pilkada tahun 2024 ini sudah ada beberapa hal yang kita lakukan, mulai dari kita melakukan kegiatan gladi Sispam Kota, itu sistem pengamanan kota dalam rangka kita persiapkan dan sekaligus kita melatihkan personil untuk mengantisipasi hal yang terburuk sekalipun, tapi tidak menjadi harapan. Tentunya harapan kita semua berjalan aman. Kita ingatkan kembali dengan latihan, kita lakukan cara berurutan, bahkan kemarin pelatihan kita juga bergabung dengan Satbrimob Polda Jatim. Kita membuat narasi atau skenario sampai ada 6 skenario. Kemudian kita melakukan gelar pasukan, pengecekan perlengkapan, termasuk pengecekan kesiapan personil untuk pengamanan yang lama dalam proses ini kurang lebih 135 hari untuk tahun 2024 ini, sejak 19 Agustus 2024 sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2024 kita persiapan itu. Oh iya. Ada berarti persiapan, salah satu persiapannya yang simulasi di Sampang itu kan? Salah satunya itu. Dilaksanakan simulasi sistem pengamanan kota yang kita akan gabungan. Pemerannya nggak cuma dari 4 kabupaten, tapi juga di backup dan didukung dari Polda juga, termasuk dari Satbrimob Polda Jatim. Saat simulasi Kapolda itu menyampaikan bahwa ada 6 titik di Jawa Timur yang rawan, 4-4-nya di Madura. Apakah itu yang jadi pertimbangan waktu itu jadinya simulasinya digelar di Madura? Kira-kira seperti itu, karena yang paling banyak itu 4 kabupaten di Pulau Madura. Itulah kenapa kemarin sesuai dengan petunjuk arahan pimpinan dilaksanakan Sispam Kota di wilayah Madura. Minimal kita memberikan gambaran kepada masyarakat, termasuk adanya tahapan-tahapan dalam penanganan. Jangan sampai masyarakat kita nanti melakukan hal yang memang melanggar aturan itu sendiri. Pastinya akan menimbulkan kerugian buat kita semua. Betul. Berbicara soal kerawanan, sebelum berbicara soal peta di Kabupaten Pamekasan, berapa pengamanan yang dipersiapkan untuk Pilkada Pamekasan? Untuk pengamanan di Pamekasan ini, khusus di Pamekasan menyiapkan kurang lebih 3.596 personil. Itu terdiri dari personil Polres dan Polsek, kemudian BKO dari Polda Jatim, itu kurang lebih dari Polda Jatim sekitar 50 personil, Brimob 100 personil,
Kemudian dari rekan TNI sebanyak 281 personil, Linmas 2.540 personil, dan dari Polri sendiri ada 465 personil. Itu yang kita persiapkan untuk pengamanan. Yang nantinya itu juga akan kita bagi di 1.270 TPS yang terbagi menjadi 3 kategori. Kita bagi 3 kategori itu mulai dari kurang rawan itu sebanyak 1.121 TPS. Kemudian yang masuk kategori rawan itu sebanyak 134. Kemudian yang terakhir yang masuk kategori sangat rawan itu ada 15 TPS. 15 TPS. 15 TPS. Yang kategori yang sangat rawan. Yang sangat rawan. Oke. Kalau boleh tahu TPS mana saja ini yang sangat rawan ini? Yang kita masukkan kategori sangat rawan ini ada di beberapa kecamatan dan beberapa desa. Untuk kecamatan kita petakan ada 6 kecamatan. Itu ada di wilayah Desa Campor, Propo. Kemudian di Palengaan itu meliputi Palengaan Laok. Kalau yang di Pegantenan itu ada di Desa Pegantenan dan Pesanggar. Kalau untuk wilayah Waru itu wilayah Waru Barat dan Waru Timur. Ya. Untuk yang wilayah Batu Marmar itu di wilayah Batu Bintang dan Bujur Tengah. Kemudian kalau yang di Pasian di Batu Kerbui. Ya. Berarti itu di 6 kecamatan pemetaannya. Ya, yang 15 TPS sangat rawan itu. Ya. Pemetaan tersebut itu kalau boleh tahu ini seperti apa? Indikatornya jadinya memetakan seperti itu. Dan yang dimaksud kategori rawan, sangat rawan, atau kurang rawan. Seperti apa sih sebenarnya? Berdasarkan analisa situasi kondisi, ini salah satu contoh kalau kita menentukan TPS ini kita masuk kategori TPS rawan. Ada beberapa poin yang mendasari kenapa kita masukkan kategori TPS yang kurang rawan ya. Ini yang kurang rawan. Jadi ibaratnya masih warna hijau lah. Warna hijau, kurang rawan. Itu yang pertama, daerah TPS mudah dijangkau dengan menggunakan sarana prasarana transportasi yang ada. Berarti semua kendaraan masuk, bisa lewat. Oke. Aksesnya lancar. Jadi sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendadak bisa segera menuju sasaran. Termasuk pendistribusian logistik. Kemudian juga dekat dengan kota atau pusat pemerintahan, mau kabupaten ataupun kecamatan dan juga desa. Jadi memang gambarnya sampai ke desa. Enggak cuma di wilayah kota tapi desa yang memang aksesnya mudah terjangkau. Kemudian poin berikutnya kita petakan juga terkait masyarakat pemilih mempunyai tingkat kesadaran hukum dan SDM tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi. Itu yang poin ketiga. Untuk yang poin keempat, masyarakat bersifat demokratis dan tidak cenderung atau tidak fanatik terhadap pilihan. Dia bisa menganalisa, punya keyakinan, kira-kira begitu arahnya. Ini tidak mudah terprovokasi. Yang berikutnya, dalam menentukan pilihan, masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri, tidak berpedoman pada tokoh ulama ataupun tokoh politik. Jadi berdasarkan keyakinan dia sendiri mau milih ke siapa pilihannya. Kemudian yang berikutnya terkait masyarakat yang mempunyai toleransi terhadap pilihan yang berbeda. Dia menyadari pasti ada pilihan yang berbeda. Di situ dia tidak mempermasalahkan. Jadi secara umum konfliknya kecil. Gesekan itu akan kecil karena sama-sama bisa menerima kondisi. Dan lokasinya jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi semakin kecil terjadi adanya gesekan secara horizontal. Itu yang menjadi indikator wilayah hijau atau kurang rawan. Kalau TPS seperti itu butuh berapa pengamanan? Yang 1.000 lebih TPS itu. Itu sistemnya begini. Ada
di setiap TPS-nya itu ada bukan setiap TPS ya, di beberapa pembagiannya begini. Ada 12 TPS, ada 2 Polri. Anggota Polri yang mengawasi 12 TPS dibantu 24 Linmas. Jadi 2 Polri itu mengawasi 12 TPS di wilayah yang aman itu atau yang kurang rawan, yang dibantu oleh Linmas. Ada 24 Linmas dan 2 anggota Polri. Untuk yang mengawasi 12 TPS. 12 TPS. Itu untuk kategori yang kurang rawan. Yang kurang rawan, yang wilayah hijau. Yang wilayah hijau. Kalau wilayah kuning indikatornya apa? Kalau wilayah gini, kalau wilayah kuning sedikit berbeda ya, karena memang ibarat eskalasinya sudah lebih naik, grafiknya mulai naik. Dari hijau ke kuning kira-kira gitu. Gambaran kita untuk memudahkan analisa dari hijau ke kuning. Ya, TPS rawan. Kategori yang masuk TPS rawan ini poin pertama, daerah TPS ini terpencil, sulit dijangkau oleh sarana transportasi R4, tapi masih R2 tembus. Untuk pendistribusian logistik ini, contohnya kita mau distribusi logistik, mau ngirim, R4 nggak masuk, jadi harus menggunakan R2. Ya. Tapi masih bisa kendaraan, masih bisa cuman masuk. Sulit. Nah, apalagi kalau sampai pas musim hujan ini bisa menjadi kendala juga. Ya, paling tidak kan ada tenaga yang harus di belakangnya untuk membantu dorong. Kan untuk keamanan pendistribusian, contoh kayak gitu. Poin berikutnya, lokasi TPS berada di dalam contoh nih. Karena wilayah kita kan banyak pondok pesantren. Iya. Jadi wilayah TPS itu lokasinya berada di ponpes maupun sekitar ponpes yang besar. Ini kita harus, masyarakatnya juga harus menjaga itu. Yang berikutnya, apa pengaruhnya dengan berada di wilayah ponpes dan sekitar ponpes? Kalau yang memberikan suara orang atau masyarakat ponpes, nggak masalah, yang luar ponpes kan mungkin ada rasa sungkan dan sebagainya juga kan. Tentunya etika tetap harus dijaga. Kerawanan pada saat orang yang tidak tahu, kurang paham dengan etika kesopanan akan memicu permasalahan. Setidaknya ada konflik sosialnya. Akan terjadi seperti itu kira-kira. Pak. Ini kan tetap sekecil apapun harus diantisipasi. Siap. Kemudian terkait dengan lokasi TPS yang berada di salah satu basis massa atau salah satu basisnya paslon. Basis paslon maksudnya. Iya. Basis paslon. Massa pendukung atau paslonnya di situ. Yang ya kalau nanti masyarakat sama pendapatnya ke arah sana, kalau yang berbeda ada kerawanan. Paham. Logikanya seperti itu. Siap. Berarti ini pemetaannya adalah di rumah-rumah di daerah rumah-rumah dari rumahnya paslon, dan juga basis pemilihnya. Di desa itu kan pasti ada kelompok massa yang mendukung, masyarakat yang mendukung salah satu paslon. Paham. Kemudian poin berikutnya, lokasi TPS berada di basis alumni dan simpatisan ponpes yang berpengaruh. Masih ada hubungannya dengan poin yang kedua. Betul. Yang berikutnya, adanya masyarakat yang masih fanatik terhadap perintah tokoh ulama. Pasti ada kerawanan. Secara nggak langsung nanti bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat itu sendiri. Kalau yang sebelumnya itu adalah orang yang rasional dan dia toleran dan tidak terpengaruh. Kalau tingkat rawan ini sudah mulai ada pengaruh. Kemungkinan pengaruh karena sudah ada tokoh-tokoh yang di dalamnya, di lokasi daerah tersebut ataupun di desa itu. Kemudian sumber daya masyarakatnya yang masih rendah tentang pendidikan politik, sehingga mudah dimanfaatkan oleh tim sukses dari salah satu calon, contohnya kayak gitu. Paham. Berarti mudah dikibulin nih. Ya, kira-kira mudah dipengaruhi. Ya, karena tadi kondisi pemahaman tentang ilmu kepolitiknya kan mungkin masih kurang, jadi rawan dimasuki oleh tim-tim yang memang dia mungkin misalnya kan ada istilahnya black campaign. Hal yang seperti itu kan nantinya akan bisa mempengaruhi
masyarakat. Kemudian adanya kecenderungan terjadi kecurangan oleh KPPS maupun tim sukses paslon. Ini sangat penyelenggara. ya, ini perlu diantisipasi juga. Dari panitia jangan sampai nanti malah menjadi pemicu terjadinya permasalahan. Termasuk adanya kelompok atau tim sukses yang ada di tempat tersebut, lokasi tersebut. Untuk kecenderungan KPPS ini gimana pemetaannya untuk penelusurannya gitu? Pemetaannya kan ada sampai 100 lebih kalau tingkat rawan ini TPS-nya. Ya, ini kita kan tidak berdiri sendiri. Iya. Kita koordinasi juga dengan KPU. Tentunya kan pemetaan itu kita koordinasi. Kira-kira data yang kita terima mana? Ada nggak? Ya belum tentu ada. Dan harapannya tidak ada yang tidak netral seluruh panitia pelaksana penyelenggara pemilu ini. Cuman diantisipasi. Ini ya. Tapi terus diantisipasi. Terus dan harus itu. Terus dan harus diantisipasi. Karena pada saat kita lengah ternyata terjadi, kita nggak siap mengantisipasi salah kita. Karena apapun yang terjadi targetnya aman. Pun terjadi harus bisa mengamankan, masalahnya itu. Harus tetap tercipta Harkamtibmas. Siaga. Iya. Siaga. Ya. Siaga. Iya. Ada lagi kategori untuk yang rawan? Yang untuk rawan satu lagi, jumlah penduduk banyak dan TPS berada dalam satu dusun. Dalam satu dusun lebih dari satu TPS. Dalam satu dusun lebih dari satu TPS. Ini kan perlu diantisipasi karena memang padat penduduk. Iya betul. Jadinya kalau analogi saya, berarti juga pemilihan akan makin lama, terus penghitungan juga akan lebih lama, terus potensinya juga akan lebih lama. Potensinya terkait kerawanan kan berarti ada. Ada. Semakin padat ibarat orang jalan akan gesek. Iya. Kepadatan itu akan membuat orang gesekan. Jalan saja gesekan. Tapi masalahnya itu jadi rebutan biasanya kalau TPS-TPS yang dengan jumlah pemilih banyak. Mungkin memang ada beberapa cara berpikir mereka kalau datang tempat yang sepi malas. Tapi udah bagian memang tempatnya yang rame ya sambil bisa ini kan istilahnya ngelihat yang lainnya. Iya. Tapi biasanya memang pemetaan untuk potensi jumlah penduduk tinggi itu kalau bisa menang di daerah-daerah penduduk tinggi itu kan ya enak itu juga. Kan menjadi target juga. Iya. Buat mereka yang ada kepentingan. Berapa jumlah pengamanan kalau ini? Formasinya berapa? Formasinya untuk yang di wilayah rawan 2 TPS dipantau dan diawasi pengamanannya oleh 2 polisi Polri yang di situ, kemudian 4 linmas. 4 linmas. Berarti masing-masing TPS ini hanya ada 1 polisi dan 2 linmas. Kalau dibagi rata. Kalau dibagi rata ya 2 TPS berarti 1 polisi 1 polisi kan kira-kira. Iya, betul. 2 linmas, 2 linmas. 2 linmas. Kalau yang sangat rawan yang ada 15 TPS ini. Ya, untuk yang sangat rawan ini kategorinya yang pertama ini lokasi TPS berada di lingkungan masyarakat yang sulit dijangkau baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 sehingga menyulitkan pendistribusian logistik. Ini membahas pendistribusian sudah kesulitan. Pendistribusian dan pergeseran termasuk ya itu diantaranya kan namanya pendistribusian berarti kan pergeseran mulai dari KPU ke PPK sampai ke PPS dan ke TPS. Iya. Itu sudah kendala karena emang aksesnya tidak bisa dilewati oleh minimal R2, harus jalan kaki. Kalau dibantu kira-kira ya pakai sapi. Masih ada? Ya semoga tidak ada. Semoga tidak. Dengan kondisi cuaca yang mendukung sebenarnya diharapkan mungkin bagi petani padi ya sawah ada air, tapi kalau benar petani tembakau kan sawah jangan ada air. Kalau masalah terkait dengan pendistribusian sebaiknya semoga tidak keburu hujan kira-kira kan begitu supaya jalannya tidak licin. Jalannya tidak licin dan lebih kondusif biasanya. Ya. Proses pendistribusian. Kira-kira lebih lancar lah pendistribusiannya bisa lebih lancar. Selain akses?
eh, terkait dengan TPS yang berada di lingkungan masyarakat yang masih kolot dan temperamental. Ini sehingga cenderung menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan, atau istilahnya kalau di Madura istilahnya mungkin sampai terjadi caro. Oh. Ya. Karena beda pendapat, karena emang temperamental kan otomatis subuh pendek kira-kira gitu. Istilahnya subuh pendek. Iya. Ini tetap harus diantisipasi Di 5 TPS, 15 TPS. di 15 TPS itu. Kemudian adanya fanatisme masyarakat yang mendukung tokoh. Kalau namanya fanatis ya tingkat kerawanan pasti tinggi. Pasti apa yang didukung tidak mau disebut jelek atau kurang. Ini kan ada kerawanan. Apalagi kalah di TPS itu. Apalagi di TPS itu kalah. Nah, ini ada rawan lagi. Kemudian tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan mudah terprovokasi. Ini masuk kategori sangat rawan. Mirip dengan yang nomor 2 tadi berarti. Ya. Yang kolot. Tapi kalau kolot kesadaran hukumnya tinggi kira-kira nggak akan terpengaruh. Tapi karena kesadaran hukumnya masih rendah, rawan terprovokasi. Apalagi didukung oleh tokoh. Kira-kira kalau mereka masih ada ketergantungan dan ketokohan seseorang, ini adalah lebih rawan lagi. Bilang maju, bilang mundur, kira-kira kan begitu. Iya. Udah bisa membayangkan. Itu kira-kira. Oh, berarti hanya ada 4 kategori kalau masih untuk ada, masih ada. Ini tadi saya sebutkan kecenderungan masyarakat tunduk pada dan patuh terhadap tokoh ulama. Oh, yang dimaksud maju-maju, mundur-mundur. Nah, ini kan perlu diantisipasi. Memang kita paham situasi wilayah Pamekasan khususnya ini kan memang banyak pondok, banyak alim ulama di dalamnya. Harapannya beliau-beliau semua itu benar-benar netral. Siapapun yang dipilih sesuai dengan keyakinan, dipersilahkan. Ada beda pendapat, silahkan. Toleransi. Jadi tinggi toleransi, insya Allah itu lebih terjaga situasinya. Kalau itu terjadi berarti masuknya kategori kurang rawan. Tapi karena rawan, jadi pemikiran kita, analisanya harusnya ke sana, arah-arah ke yang tidak sesuai harapan. Kemudian lokasi TPS berada di basis massa yang berimbang antar pendukung calon. Oh, basis massa yang sama-sama banyak, sama-sama kuat. Ini kerawanannya kalau sudah ada penghitungan tadi. Karena selisihnya dikit. Selisihnya sedikit. Hal-hal yang selisih sedikit ini yang rawan. Ini yang rawan. Potensi terjadinya konflik cukup tinggi. Ya, harapannya yang lalu berlalu, masa lalu adalah masa yang sudah dilampaui. Ke depan harapannya tidak terjadi lagi, khususnya di wilayah hukum Pamekasan. Amin. Di 13 kecamatan semoga nanti pelaksanaan bisa aman. Karena ini tugas kita bersama, tidak cuma tugasnya kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Pamekasan, tidak, tapi keamanan jadi tanggung jawab bersama kita masyarakat Pamekasan. Kemudian ini terkait dengan kerawanan yang lain, masyarakat tidak bertoleransi terhadap pilihan masyarakat yang berbeda dengan mayoritas pendukung. Ini yang rawan ini, kalau yang masuk ke arah sini nih. Tidak bisa menerima ada orang lain yang beda pilihan. Ini bukan cuma nggak toleran ini. Ini kan sudah makanya masuk jalur merah ini karena pokoknya kira-kira kan gitu. Kalau sudah ada pokoknya, kalau pas nggak dapat pokoknya. Kalau mau menggambarkan ini selain fanatik apa ini? Kalau yang tidak terima kalau ada orang lain di daerahnya, di TPS-nya memilih yang lain. Apa kata yang lebih pas untuk menggambarkan ini? Kata yang pas
Ini yang kita susah ya ini ya. Karena kan pokoknya tadi saya bilang gitu pokoknya gambarannya pokoknya kalau di TPS ini harus ke paslon ini. Pemikiran dia di sini pokoknya A, ya harus A ini. Oke. Pada saat kapan terjadi kerawanan itu tadi dihitung suaranya ada yang beda. Berarti kan ada yang tidak sama dengan pilihan mereka. Kadang dia mencari siapa dia ini. Yang beda ini. Yang berbeda pilihan. Yang beda ini siapa? Kan pemikirannya kalau sudah seperti itu kan bisa, ini pengkhianat ini, nggak sama dengan pilihan kita, kira-kira kan begitu. Semakin rawannya di situ. Berarti ya. Kemudian adanya tokoh, kalau istilahnya di sini tokoh hitam atau tojing ya. Tokoh hitam tojing. Seperti apa ya? Tokoh bajingan itu gitu kan. Yang bajingan. Ikut mempengaruhi situasi. Dari mana mereka datangnya? Apakah orang lokasi atau dari luar? Tojing istilahnya. Iya, ini perlu kita antisipasi. Ini mohon maaf nih, ini kan memang ada istilah ada sebutannya tojing atau tokoh hitam. Tojing. Bajingan nih dengan istilahnya. Itu perlu kita antisipasi, jangan sampai diambil peranan di situ. Itulah kenapa kita perlu komunikasi, koordinasi. Sejak dini kita melakukan calling system ke masyarakat, memberikan pemahaman bahwasanya pesta demokrasi itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Bukan karena tekanan, tapi benar-benar murni dari kesadaran. Itu yang perlu kita pahamkan ke masyarakat kita semua. Jangan sampai mereka nanti terpengaruh dengan situasi kondisi yang ternyata sesuai dengan adanya tekanan, itu rawan. Tentunya perlu adanya petugas pengamanan di sana. Kemudian di wilayah tersebut ada sejarah konflik. Oke, ada track record. Ya, ada track record yang kira-kira kurang bagus. Jadi perlu diantisipasi. Salah satunya itu. Adanya kecurangan oleh KPPS atau tim sukses paslon tetap menjadi kriteria. Karena pada saat itu terjadi pasti ada masa yang beda atas dukungannya tidak terima. Ini yang sering terjadi. Ini contoh-contoh yang terjadi di tempat lain lah ya. Seperti itu. Bahkan kalau saya lihat data laporan di tahun 2019 dulu kan pernah ada. Masih diduga tetapi kan namanya pemberitaan seolah-olah benar kejadiannya. Belum tentu karena masih perlu pembuktian. Tapi kalau sudah suarakan oleh orang banyak, semakin ke sana meyakini bahwa itu benar terjadi. Pada saat itu masyarakat paham, ini begini tuh, wah nggak terima saya. Padahal itu bentuk provokasi. Dan kebetulan di daerah tersebut masyarakatnya tolerannya rendah. Nah itu. Terus pendidikan politiknya rendah, sadar hukumnya juga rendah. Tentunya sangat rentan dan sangat rawan terjadi konflik. Jadi semua elemen itu mendukung terjadinya konflik. Nah itu yang harus kita masukkan ke kategori yang sangat rawan. Sangat rawan. Itu. Formasinya? Ini tambah juga ya, penduduknya banyak dan TPS-nya berdekatan. Karena penduduk banyak, TPS-nya juga berdekatan. Oke. Sudah fanatik, penduduknya banyak, TPS-nya berdekatan. Ini juga masuk kategori sangat rawan. Sangat rawan. Ya. Kalau pola pengamanan 212. Biro sebelah. Ya, kira-kira ada istilah wiro sableng. Tapi nggak gendeng. Ya. Gimana 212 itu? Nah, di 2 TPS, di 1 TPS itu ada 2 polisi dan 2 linmas. Oh, berarti 1 satu TPS ada 4 4 petugas ya, 2 Polri dan 2 linmas. Oh, 212. 212. Dalam analisa Kompol Andi itu cukup nggak dengan formasi 212? Di kategori sangat rawan tersebut 15 TPS itu. Ya, kalau kita analisa kita saat ini kalau dibilang kurang nanti kurang. Oh, kalau dibilang kurang pasti kurang. Kurang deh. Harapannya kalau kita ngomongin, tapi kan karena pertimbangan kondisi personel. Apalagi pelaksanaannya ini serentak.
di masing-masing wilayah yang melaksanakan pilkada. Dari mana kekuatannya kalau kita bilang kurang? Harus memanfaatkan, memaksimalkan perkuatan yang ada. Dan ini memang sudah menjadi sudah menjadi pembahasan di forum resmi terkait dengan penggunaan perkuatan pengamanannya. Insya Allah cukup. Ini khusus di TPS, karena di wilayah yang sangat rawan kita sudah menyiagakan pasukan yang sewaktu-waktu bisa digerakkan Selain 212. selain 212 tadi. Minimal bisa merapat di kecamatan atau mungkin di polsek terdekat atau mungkin di Koramil. Kita lihat situasi kondisi wilayah yang ada. Oh, berarti di 6 kecamatan tersebut untuk 15 TPS kan ada di 6 kecamatan. Berarti ada beberapa personel yang disiagakan. Iya. Disiagakan itu per kecamatan atau per TPS Per itu? kecamatan ada. Per kecamatan. Ada berapa di Tadi ada 6 kecamatan yang masuk kecamatan rawan, tadi kita masuk ada 6. Ada 6. Kita data sesuai data ada 6. Maksudnya di per kecamatan tersebut itu ada berapa personel yang disiagakan? Yang jelas dari jumlah masing-masing polsek yang ada nanti ada penambahan dari BKO Polda. Oh, berarti yang siaga Juga di ada di BKO tingkat dari kecamatan. Brimob juga. Jadi kita bagi. Nanti kita istilahnya ada power on hand. Itu ada pasukan yang kita siagakan di Polres. Ada juga yang sudah kita bagi di wilayah yang masuk kategori sangat rawan. Bisa di standby di Polsek tadi saya sampaikan, bisa di Koramil di kecamatan. Kita lihat kondisi kewilayahan. Mana yang kira-kira yang terdekat dengan lokasi yang rawan tadi itu. Oh iya. Dan sifatnya dia bisa mobiling. Patroli. Ya, pergerakannya dia Iya. bisa patroli. Oke. Untuk memantau. Betul. Untuk memantau dan memastikan. Melihat perkembangan situasi, kira-kira harus kemana dan berbuat apa. Iya. Iya, lanjut. Karena gini, analisa kita situasi di lapangan kan berkembang. Betul. Dengan kondisi yang seperti itu, kita nggak boleh underestimate. Maka ada istilah kita sampaikan, siapkan yang terbaik untuk menghadapi yang terburuk. Siapkan yang terbaik untuk menghadapi yang terburuk. Nah, berarti harus dipertebal antisipasinya. Itulah. Ya, semua kemungkinan harus dianalisis. Betul. Berarti udah mempersiapkan plan A, plan B sampai plan Sudah. berapa ini? Sudah. Itulah kenapa kemarin kita melakukan pelaksanaan sistem simulasi pengamanan kota. Oh iya. Itu ada skenario-nya 1 sampai dengan 6. 6 ini yang situasinya sudah kacau balau gitu kira-gitu. Udah chaos ya. Sudah chaos, terjadi pembakaran, bahkan sudah ada penggunaan senjata api. Ada duga sampai ada menggunakan bahan peledak. Kita skenariokan pelatihan kita sampai ke sana. Supaya pada saat terjadi di lapangan, tapi nggak berharap. Iya, tidak Pada berharap. saat terjadi, saat. kita harus siap menghadapi itu. Makanya ada antisipasi. Diantisipasi. Takutnya nanti tiba-tiba terjadi nggak siap. Ya, itu. Iya. Dari kategori yang disampaikan tadi, di tahapan-tahapan apa saja yang sangat potensial terjadinya ya mungkin konflik atau yang di kategori rawan tersebut. Tentu kan ada di tahapan-tahapan tertentu. Iya. Kalau tahapan mulai perlu dianalisa, kemudian diplototin kira-kira begitu. Itu sebenarnya yang lain rawan juga, tapi yang lebih mulai nampak itu kalau sudah pasca pencoblosan. Karena pada saat pasca pencoblosan ini adalah titik penentuan. Kalau dalam pertandingan ada yang menang, ada yang kalah. Tidak akan serius ya. Kan sudah akan dihitung gitu. Iya. Dan pada saat itu berjalan kan nggak bisa diulang, kecuali memang di situ patut juga ada pelanggaran. Itu mekanisme nggak langsung. Masih ada prosesnya. Penghitungan ulang, itu prosesnya ada. Masih tahapan cukup panjang. Dulu, ya, Pada saat penghitungan itu tentunya masa pendukung pada turun semua, pengen tahu hasilnya. Dikhawatirkan
masa pendukung yang diharapkan menang ternyata kalah. Nah, ini jangan sampai terjadi provokasi yang mendorong, mengajak terjadinya konflik horizontal. Itu mulai pasca pencoblosannya menuju ke penghitungan suara. Apakah akan sampai di situ? Masih berlanjut. Kerawanan terjadi setelah kalau di TPS ada konflik, rawan pergeserannya dari TPS menuju PPS. Apakah sudah di PPS aman? Belum tentu. Belum. Mungkin kalau kita analisa buruk lagi, mereka nyusun kekuatan, cari massa supaya bisa masuk tembus ke PPS. Kalau nggak berhasil, karena kotak suara, surat suara bergeser ke PPK, mungkin dia mau nyusun lagi lebih besar. Jadi masih ada kemungkinan. Itu kalau yang sifatnya ke kotak suara. Bagaimana? Ini kan kita masuk contoh dengan kepanitiaan. Kalau ada suara atau informasi terkait panitia pelaksana tidak netral mungkin, itu juga diduga tidak netral. Wah ini karena ini kan banyak suara atau framing yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang kalah mungkin dalam hal penghitungan sudah merasa kalah, dia ingin menciptakan suasana yang tidak kondusif. Ditambah lagi masyarakatnya. Nah, dengan menggerakkan masyarakat tentunya menambah nilai kerawanan situasi di lapangan. Oh, seperti itu. Berarti yang di tahapan-tahapan yang paling urgen itu di pasca pencoblosan. Ya. Mulai dari penghitungan, terus pergeseran dari kotak suara. Logikanya seperti itu karena semuanya berjalan belum ada apa-apa. Pada saat kotak suara bergeser kan nggak ada apa-apa. Itu yang sifatnya umum. Tapi yang tidak terduga apakah ada kerawanan? Ada. Pada saat pendistribusian, semoga tidak ada masalah. Kalau ada masalah, contohnya apa? Ya, terjadinya laka. Oke. Kemudian kotak suara rusak. Kalau yang dilalui jalannya rusak, kendaraan umpama ini jangan sampai terjadi. Kalau kendaraan terguling rusak kan akhirnya menjadi kendala. Kerawanannya apa ya? Akhirnya harus ada penggantian logistik supaya bisa terlaksana. Seperti itu. Itu kan di bagian kotak suara dan juga berhubungan logistik yang disampaikan tadi. Tapi kan ada beberapa hal yang perlu juga diantisipasi. Misal di masa-masa kampanye seperti itu. Itu juga masuk nggak dalam bagian dari pengamanan tersebut? Dan dalam artian seperti ini. Karena seperti tadi saya baca di analisisnya di kategori rawan segala macam, ketika berimbang basis pemilihnya atau pendukungnya, itu ketika masa kampanye tentu kan potensial juga. Itu kalau kita melihat ke masa tahapan, kan masa tahapan. Iya, di masa tahapan. Mulai dari tahapan kembali lagi kita mulai dari awal administrasi, pendaftaran kan seperti itu. Tidak ada tahapannya. Sudah ada penentuan pasangan, kemudian kampanye. Pastinya pada saat kampanye itu ada kerawanan. Kerawanan ya termasuk antar pendukung. Kalau pendukungnya 50-50 kira-kira seperti itu berimbang ya resiko gesekan cukup besar. Bedanya itu masih di lokasi atau tempat yang mudah dijangkau ataukah lokasi yang jauh dari jangkauan. Tapi kalau kampanye rata-rata di tempat yang terbuka, di lapangan, contohnya sudah oleh rapat umum kan bebas kampanyenya. Itu lebih rawan terjadi konflik pada saat berangkat mau menuju sasaran atau pasca kegiatan kampanye. Di lapangan bisa jadi kalau dimasukin provokator. Betul. Nah itu yang ada di analisa saya. Bisa di lapangan atau proses perjalanan menuju tempat bisa aja. Oh berarti hal itu juga udah dipersiapkan. Semuanya dipetakan. Itu kan yang berbicara yang sudah tampak.
Tapi ada beberapa hal yang itu juga berpotensi menjadi provokator, yaitu di dunia maya. Ah, itu seperti apa? Framing yang dilepas di Framing, medsos. iya, seperti itu. Iya. Saling ejek apa Saling segala macam yang ejek. jadi potensi juga ke Iya. dunia nyata juga. Betul. Makanya kalau kita menganalisa situasi perkembangan zaman saat ini, maaf, lebih banyak orang mungkin melihat atau disebarkan lebih mudah melalui medsos. Iya. Kerawanannya cukup tinggi karena hitungan detik sudah tersebar kemana-mana. Sudah tersebar. Kalau framingnya bagus, seolah-olah benar pemberitaan itu. Dan yang menjadi objek pemberitaan, orang nggak tahu realitanya. Nah, itu yang saya maksud, seperti yang tadi baru diduga, Ya. karena itu sudah tersebar dan diyakini apalagi oleh masyarakat yang fanatik apa segala macam. Kadang kalau istilah orang fanatik kalau ditarik ke sisi negatifnya itu kadang walaupun salah merasa benar ya. Ya, Nah, hal itu kan potensial juga untuk terjadinya ya penyulut emosi, terprovokasi apa segala macam. Pola antisipasinya seperti apa? Kalau di dunia maya. kita ada tim cyber patrol. Kita koordinasi dengan Humas, juga dengan intelijen dan tim cyber. Itulah tugasnya yang memang tidak ringan karena itu non-stop itu. Iya. Non-stop itu. Datangnya sewaktu-waktu itu masalah. Dan tak terduga ya. Tak terduga. Tak terduga. Itu yang memang real, tidak bisa diantisipasi. Karena tidak nampak, namanya dunia maya, sesuatu yang nggak bisa dipegang. Iya. Tapi bisa dilihat mata. Dan bisa dibuat. Nah, itu. Bisa aja menggerakkan hanya beberapa orang seolah-olah ini memang suara dari banyak orang gitu. Ya, itulah. Jadinya hebatnya. mempengaruhi dunia Karena nyata. bentuk framingnya yang luar biasa tadi akhirnya mempengaruhi masyarakat luas. Itu tugas kita jauh sebelumnya. Dari kepolisian sudah melaksanakan langkah-langkah seperti itu. Bentuknya saya sampaikan tadi, calling system. Dari kita menggerakkan Babin Kamtipmas kita, intelijen kita untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Ya, kita juga sentuh dari kepala desa, kita juga sentuh tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk kita masuk ke pondok pesantren. Itu sudah kita sudah jalankan itu. Kita sudah upaya semaksimal mungkin sedemikian langkah dalam hal menyampaikan supaya kita sama-sama bisa mencegah. Manakala nanti atau mungkin sebentar lagi, karena ini sudah tahapan, sudah ada pendaftaran, mungkin kalau yang namanya politik akan ada upaya untuk saling menjatuhkan. Itu perlu diantisipasi sekarang. Siap. Terakhir, tentu kan pandangan-pandangan negatif tadi, ada penyelenggara, ada yang dipandang, oh ini tidak netral ini. Nah, ini saya pengen nanya, gimana komitmennya dari kepolisian jika ada masyarakat yang memandang tidak netral gitu? Seandainya. Komitmen Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Pamekasan, kita pastikan kita netral. Tidak ada dukungan, tidak ada masalah pergerakan politik oleh anggota Polri. Termasuk kita tekankan ke ASN juga. Jadi pegawai negeri kita sampaikan wajib hukumnya netral. Manakala ketahuan akan ada sanksi hukum. Iya. Sebelum diakhiri, apa yang ingin disampaikan kepada warga Pamekasan untuk menatap pesta demokrasi? Ini pesta loh. Istilahnya pesta demokrasi. Betul. Tentu harusnya hingar-bingar, Betul. bukan mencekam. Iya. Ya, apa yang ingin disampaikan kepada warga Pamekasan? Harapan kami dari Kepolisian Resort Pamekasan, masyarakat benar-benar cerdas dalam memilih, kemudian tidak terprovokasi, tetap menjaga situasi Kamtipmas, bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan senang walaupun siapapun yang jadi pemenang. Karena endingnya yang terpilih akan menjadi pimpinan di wilayah Pamekasan. Lagi-lagi harapan saya, masyarakat semuanya tetap tenang, berjalan normatif, melaksanakan pesta demokrasi dengan senang hati, jangan sampai terpecah belah. Dan jangan sampai terprovokasi karena pada terjadi kacau, yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Ya.
Itulah penyampaian dari Wakapolres Kompol Andi Purnomo, dan saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan kami Terima dalam kasih. program Jurnal Presisi. Ya. Iya. Yang sedang membahas soal persiapan dan kesiapan Pilkada Pamekasan 2024. Ada satu bahasan yang menarik sebenarnya di akhir barusan, bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya juga akan berdampak terhadap diri kita sendiri. Ketika kita membuat suatu kericuhan, yang rugi juga kita sendiri. Sementara yang terpilih pada akhirnya tetap akan dilantik dan dia yang akan memimpin Kabupaten Pamekasan. Itu saja dari saya. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.